Shalom, sahabat Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Memasuki kisah yang ke-14 dari orang-orang kudus pilihan Allah yang sudah saya bagikan di vlog saya ini. Adakah yang sudah sungguh-sungguh menyentuh hati dan jiwa kita atau memberikan arti tersendiri dalam hidup kita? Pengalaman saya pribadi, setiap cerita para kudus yang saya kisahkan di sini punya keistimewaan masing-masing yang sungguh menyentuh jiwa saya. Entah itu cara hidup mereka atau cara Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam diri orang-orang pilihannya. Nah, di kisah yang ke-14 ini, saya benar-benar merasakan kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan Allah kita. Dan saya tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Bagaimana Tuhan bekerja menyatakan kemuliaannya dalam diri seorang pastor yang lemah, lamban, bahkan bodoh, dan dianggap sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Dialah Santo Yohanes Maria Vianney. Terlahir di Dardilly, sebuah wilayah di Prancis Selatan, pada tanggal 8 Mei 1786 dan dibaptis dengan nama Jean Baptiste Marie Vianney atau Yohanes Maria Vianney. Jean lahir sebagai anak keempat dari pasangan Mathieu Vianney dan Marie Belusse, sebuah keluarga pedesaan yang bersahaja. Jean Baptiste Marie Vianney di kemudian hari menjadi sangat dikenal dengan sebutan sang pastor dari Ars. Jean atau Yohanes kecil sangat terinspirasi oleh kepedulian kedua orang tuanya kepada orang miskin. Meskipun secara materi mereka sendiri bukan keluarga kaya, namun rumah mereka selalu terbuka untuk orang miskin yang membutuhkan makanan dan pertolongan lainnya. Di masa remaja, Jean membantu orang tuanya bertani dan memelihara ternak. Ia juga gemar melayani dengan penuh simpati orang-orang miskin yang berdatangan ke rumahnya. Bahkan ia juga mengunjungi mereka di jalan-jalan. Jean Vianney suka mengumpulkan anak-anak di desanya dan mengajar mereka tentang kitab suci dengan cara yang sederhana. Kesehariannya dipenuhi kegiatan bekerja dan berdoa. Sengsara Kristus dan mujizat-mujizatnya adalah sumber meditasinya. Di akhir hari, bersama ibu dan kakaknya, ia merenungkan kitab suci dan kisah para kudus. Pada usia 19 tahun, Jean masuk seminari yang dibuka di daerahnya oleh seorang misionaris, Pastor Belly, pastor paroki di Écully, sebuah desa tetangga Dardilly. Sejak awal, Jean sangat lemah dalam hal belajar. Ia baru bisa membaca dengan baik pada usia 18 tahun. Dan kelemahan itu semakin bertambah, terutama dalam bahasa Latin. Namun, Pastor Belly sangat sabar mendampinginya. Jean memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria Perawan Terberkati dan Santo Francis Regis dari Vivarais, orang kudus yang menjadi devosi Jean sejak masa kanak-kanak. Ia banyak memperoleh pertolongan di masa studinya dengan perantaraan Santo Francis dan selalu mengingat dengan penuh syukur pertolongan yang diperolehnya. Pada tahun 1812, di usia 27 tahun, Jean mengikuti studi filosofi di Verrières. Karena kesulitan mengikuti studi filosofi dalam bahasa Latin, Jean harus mengikuti pelajaran itu dalam bahasanya sendiri, yaitu bahasa Prancis. Hal itu membuatnya menjadi bahan ejekan dan hinaan. Namun semua hinaan itu justru memperkuat hidup doa dan devosinya. Ketika tiba saatnya ujian masuk seminari tinggi yang dilakukan secara lisan di hadapan Uskup Agung, sebuah pertanyaan diajukan kepadanya dalam bahasa Latin. Jean tidak mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menjadi satu-satunya peserta studi yang gagal. Namun dalam situasi itu, iman Jean Maria Vianney kepada Tuhan tetap tak tergoyahkan. Oleh karenanya, Tuhan membuka jalan baginya melalui Pastor Belly. Pastor Belly sangat mengenal kualitas karakter Jean dan memohon otoritas seminari untuk menguji Jean Maria Vianney secara pribadi keesokan harinya.
Jen dinyatakan lulus dan diperkenankan memasuki seminari tinggi. Walaupun sangat berat kehidupan di seminari, khususnya dalam hal belajar, namun kesungguhan dan kemuliaan hatinya membuat pemimpin seminari memberinya rekan sekamar yang pandai dan rela membantunya belajar. Dengan berbagai bantuan itu, akhirnya Jane berhasil menyelesaikan studinya dan bersiap menerima tabisan imamat. Di tahun 1814 itu terjadi kebutuhan yang besar dan mendesak akan para imam. Atas dasar itu, Jane dan kawan-kawannya direncanakan menerima tabisan prodiakon secepatnya. Namun para pemimpin seminari meragukan kemampuan Jane Vianney. Namun berdasarkan keyakinan Vikaris Jenderal dan otoritas seminari akan kesalehan Jane dan devosinya kepada Bunda Maria yang terberkati, Jane Vianney diizinkan menerima tabisan diakon pada tanggal 2 Juli 1814. Pada bulan Agustus 1815, Jane Vianney ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Grenoble di usia 29 tahun. Pastor Jane Vianney mempraktikkan hidup pastoralnya dan menjadi pastor paroki dengan penuh kesalehan dan mati raga. Bersama Pastor Belly, setiap hari mereka menjalani adorasi dan persekutuan cinta kepada Tuhan berjam-jam di depan tabernakel. Ia hanya makan sedikit dan semua penghasilannya yang amat minim diberikannya kepada orang miskin. Ia tidak memiliki apapun kecuali pakaian yang menempel di badannya, karena semua yang diberikan kepadanya, ia berikan kepada orang miskin. Dan ia mengunjungi umat yang miskin tiap-tiap harinya, menghibur dan menolong mereka. Pada tahun 1818, setelah Pastor Belly wafat, Pastor Vianney ditugaskan menjadi pastor paroki di Ars, sebuah paroki yang dinyatakan tidak memiliki sentuhan kasih Tuhan sedikit pun di sana. Pastor Jane kemudian melakukan semua upaya yang ia bisa untuk membangkitkan nyala api iman yang redup dan nyaris mati di Ars. Dia berinisiatif datang berkunjung ke rumah umatnya secara berkala. Ia mengajak mereka mengobrol akrab tentang keseharian mereka sambil mewartakan kasih Tuhan dengan cara yang akrab dan sederhana. Umat paroki Ars yang sebelumnya tawar hati, kini berbalik menanti-nantikan kunjungan sang pastor dan merasa terhormat bila ia datang bertamu. Sejak masih di seminari, Pastor Vianney memiliki kelemahan memori yang telah mempersulit perjalanan studinya hingga nyaris gagal. Kelemahan ini juga mempersulitnya dalam menyiapkan khotbah. Namun berkat pertolongan Tuhan, kelemahan itu tidak menjadi penghalang baginya. Bertahun-tahun sesudah Ars menjadi pusat peziaraan umat dari seluruh Prancis, kadang mencapai 20.000 orang per tahunnya, Pastor Vianney senantiasa mampu memberikan khotbah harian dari altar dengan meyakinkan dan indah. Dengan bantuan umat parokinya, Pastor Vianney berhasil membangun 2 kapel baru yang melengkapi bangunan gereja utama. Salah satu kapel didedikasikan kepada Santa Filomena, seorang remaja putri 14 tahun yang menjadi martir. Kapel lain yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis, dan di dalamnya terletak ruang pengakuan dosa yang dikenal dengan sebutan bangku belas kasihan dari Yang Kuasa, di mana ribuan jiwa mengalami rekonsiliasi kembali dengan Sang Penciptanya karena pelayanan dan nasihat yang penuh kuasa dan cinta ilahi melalui Pastor Vianney. Kemurahan hati Pastor Vianney nyaris tak terbatas. Makanan, pakaian, dan pasokan kebutuhan sehari-hari lainnya yang diberikan untuknya diberikannya kepada orang miskin. Ia hanya makan sekali sehari. Pastor Vianney selalu berusaha hidup mati raga dan penyangkalan diri. Pastor Vianney mempersembahkan mati raganya untuk kesejahteraan umatnya dan menyentuh hati para pendosa yang keras. Ia bangun jam 2 pagi untuk beradorasi di hadapan tabernakel. Setelah itu ia akan memberi pengarahan pada kelas katekis dan mendengarkan pengakuan dosa umatnya. Di siang hari ia selalu berada di gereja. Pada sore hari ia mengunjungi orang yang sakit.
dan sisa waktunya ia habiskan di gereja. Perkembangan spiritual yang pesat yang terjadi di paroki Ars lama-kelamaan didengar oleh seluruh negeri. Imam-imam dari paroki lain memohon bantuannya, memberikan khotbah dan sakramen pengakuan dosa. Pastor Vianney tidak pernah menolak permohonan bantuan ini, sehingga dalam 2 tahun ia menjadi Rasul Kristus yang sangat dikenal di lingkungan katedral. Segera desa Ars dipenuhi para peziarah, dan itu terus meningkat seiring mulai tersiarnya berbagai kabar mengenai mujizat-mujizat yang terjadi di Ars. Pada tahun 1825, atas bantuan seorang donatur, Pastor Vianney mendirikan House of Providence, rumah penyelenggaraan ilahi. Di rumah itu dikumpulkannya semua orang miskin yang terabaikan, yang tidak punya rumah, dan anak-anak yatim piatu di Ars. Mereka dirawat dan dicukupi segala kebutuhan fisik dan spiritualnya. Rumah ini dikelola Pastor Vianney selama 25 tahun. Kebutuhan finansial rumah dicukupi oleh dana yang disumbangkan para donatur kepadanya. Dikisahkan suatu hari mereka kehabisan makanan. Pastor Vianney telah berupaya memohon bantuan, namun tidak ada yang bisa membantu kala itu. Kemudian ia teringat akan Santo Francis Regis dan memutuskan mencari pertolongan dari surga. Pastor Vianney membawa relikwi Santo Francis ke ruang penyimpanan makanan, lalu menutupinya dengan remah-remah tepung gandum yang tersisa. Keesokan harinya, Pastor Vianney bersama seorang staf pergi ke ruangan penyimpanan dan membuka pintunya. Saat itu dilihatnya ruang penyimpanan yang tadinya kosong, ternyata telah penuh dengan gandum. Selama masa itu, Pastor Vianney juga mengalami gangguan dari si jahat. Hampir setiap malam, ia mendengar suara ketukan keras yang terus-menerus di pintu rumahnya. Gangguan itu membuatnya tidak bisa beristirahat di malam hari, setelah sepanjang hari bekerja tanpa henti. Sungguh sebuah mujizat bahwa dalam keadaan tersiksa oleh kelelahan fisik dan mental, dan masih ditambah lagi dengan bermati raga, Pastor Vianney dikaruniai hidup yang penuh karya indah selama 74 tahun. Pastor Vianney juga mendapatkan tantangan dari sesama rekannya dengan berbagai tuduhan palsu. Ia pernah dilaporkan kepada Keuskupan Beli bahwa ia tidak layak dipercaya membimbing umat dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Namun dengan kesalehan dan kerendahan hatinya, Pastor Vianney berhasil menyadarkan semua orang yang membencinya. Sepanjang tahun, di antara tahun 1825 dan 1830, banyak peziarah datang ke Ars. Banyak sekali umat yang datang ingin bertemu dan mengakukan dosa-dosa mereka kepada Pastor Jane Vianney. Pastor Vianney biasa mendengarkan pengakuan selama 16 hingga 17 jam setiap harinya. Dan ini berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Dalam nasihat-nasihatnya, Pastor Vianney mengajarkan bahwa cinta manusia kepada Tuhan seharusnya merupakan suatu hal yang alamiah, sebagaimana seekor burung dan kicauannya. Ia juga selalu mengingatkan akan sukacita besar yang dialami setiap manusia karena mengalami cinta kasih Allah yang penuh pengorbanan. Berulang-ulang Pastor Vianney juga mengatakan, berdoalah bagi pertobatan para pendosa, karena intensi doa semacam itu adalah salah satu hal yang paling disenangi Tuhan. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Pastor Maria Vianney tidak memiliki apa-apa lagi. Ia menjual segala perabotan, buku-buku dan berbagai benda miliknya untuk diberikan kepada orang miskin. Dengan tubuh yang begitu lemah karena mati raga, waktu istirahat malam yang sedikit, ditambah sakit yang dialaminya, dan terkurung di dalam ruang pengakuan dosa yang sempit selama 16-17 jam sehari, tentu saja penderitaan tubuhnya tidaklah ringan. Dalam doa dan kehidupannya, pikirannya selalu tertuju kepada Tuhan. Ia memilih untuk senantiasa sederhana dalam hidup dan tindakannya. Cintanya kepada Tuhan kadang membuat hatinya terasa tercabik dan air mata mengalir deras
saat ia mendengarkan pengakuan dosa. Ia merasakan betapa sakitnya luka-luka dan hinaan yang diterima oleh Tuhan Yesus, dan betapa cintanya ditolak melalui dosa-dosa yang diperbuat oleh umatnya. Betapapun besar dan mengagumkannya hasil pekerjaan pelayanannya, Pastor Vianney selalu menyebut dirinya jiwa yang miskin, sambil tetap berdoa semoga Tuhan masih berkenan memakainya. Pastor Jane Maria Vianney meninggal pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 1859. Santo Yohanes Maria Vianney dibeatifikasi oleh Paus Pius X pada 8 Januari 1905 dan dikanonisasi pada tanggal 31 Mei 1925 oleh Paus Pius XI. Santo Yohanes Maria Vianney diangkat menjadi pelindung surgawi bagi para pastor paroki. Pestanya dirayakan setiap tanggal 4 Agustus. Jasadnya yang sampai sekarang masih utuh disemayamkan di gereja Basilika di Ars. Santo Yohanes Maria Vianney memberikan kita pelajaran bahwa rahmat yang besar datang kepada kita dibarengi dengan berbagai pencobaan yang besar juga. Seperti apapun beratnya situasi yang sedang kita hadapi, kita tidak layak sedikit pun meragukan kebesaran dan cinta Tuhan Yesus. Banyak kisah dari Santo yang luar biasa ini terpaksa saya penggal agar tidak terlalu banyak memakan durasi. Tapi percayalah, kisahnya sungguh memberikan hikmat dan kekuatan. Bahkan jika kamu sungguh-sungguh beriman, kamu bisa bertobat dan memperoleh keselamatan dengan merenungkan firman Tuhan dan kisah para kudus Allah ini. Kamu bisa membaca versi lengkapnya di blog saya ya. Semoga kisah istimewa ini juga membawa sukacita dan hikmat bagi sahabat semua. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.